Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini atau subuh ini. Kalau saksi mempergunakan PH, jelas biasanya yang sudah-sudah, itu ada pembayaran. Atau apa namanya? Ya, pastilah ada fee masuk ke dalam PH ya. Biasanya begitu kan ya? Yang kebanyakan seperti itu. Memang kalau untuk Ramdhanu, kita ketahui bahwa memang Bapak Ahmad Topan gratis ya. Saya tidak tahu kalau untuk PH-PH yang lain, seperti PH-nya Pak Roman Hidayat juga, terus ya PH Pak Roman Hidayat untuk Pak Yosep, kemudian Ibu Leni untuk Kang Yoris. Bagaimana? Apakah sama-sama gratis ataukah memang ada pembayaran? Ya, tapi pada umumnya sih ada pembayaran. Pada umumnya ya, pada umumnya yang kita ketahui ya. Nah, pembayaran itu juga kita tidak tahu sistemnya bagaimana untuk pembayaran kepada pendampingan hukum. Khususnya pada saat melakukan BAP, saksinya di BAP, itu apakah sistem pembayarannya per apa per pada saat PAP, kalau pada saat atau gimana, saya juga belum paham ya, apakah per termin, apakah per bulan, ataukah hanya pada saat ada event aja, misalkan event BAP, atau pada saat nanti di pengadilan seperti itu, atau pengadaan saksi ahli atau gimana, yang kita belum tahu ya. Tapi kalau nggak salah sih nanti pada saat mengadakan saksi ahli harus bayar itu kalau nggak salah ya. Kalau misalkan diadakan pada persidangan nanti gitu. Nah, kalau masalah bayar membayar nih, misalkan kalau bayar membayar, saksi bayar membayar gitu ya. Kayak misalkan Pak Yosep bersama keluarga kepada Pak Rahman Hidayat, Kang Yoris kepada Ibu Leni gitu ya. Itu kita juga tidak tahu apakah mereka bayar apa tidak, kita juga belum tahu ya. Karena itu kan rahasia mereka semua dan kita tidak tahu itu seperti apa. Nah, sekarang judulnya apa kabar dengan Kang Yoris? Yanti, apa kabar? Sampai sekarang kita belum mendapatkan info yang terupdate, tetapi kemarin saya mendapat info yang update terakhir lah ya. Bahwa hari Senin, Kang Yoris memang didatangi oleh penyidik, tetapi pada saat didatangin tidak ada di rumah, ada di rumah mertuanya, dan hanya untuk memberikan surat BAP saja. Ya, jadi hanya untuk memberikan surat BAP, tidak ada apa-apa, tidak ada kegiatan apa-apa, dan cuma sebentar, tidak ada penggeledahan, tidak ada, ya, tidak ada pengecekan apa-apa, hanya memberikan surat BAP saja dari pihak penyidik kepada Kang Yoris yang waktu didatangin tidak ada di rumah, adanya di rumah mertua. Nah, rumahnya ya Yanti, orang tuanya Yanti, dan memang kalau lihat di sana ada kegiatan yang dilakukan oleh Teh Yanti, yaitu ya semacam ada usaha kecil lah ya, ada usaha kecil yang dilakukan oleh Teh Yanti. Ya, memang kalau kita lihat sekarang bagaimana kabar Kang Yoris sama Teh Yanti. Ya, setelah pasca dibekukannya rekening yayasan, tidak beroperasionalnya yayasan, sudah ditutup, tidak boleh beroperasional, dan dibekukan semua rekening yayasan. Tidak ada keluar masuk lagi keuangan. Bagaimana nasibnya Kang Yoris dan Teh Yanti? Kita khususkan dulu ke Kang Yoris dan Teh Yanti, karena kan di sekolah itu kan ada kepala sekolah, ya. Bagaimana kalau kita lihat daripada nasib, ya bagaimana juga nasib kepala sekolah, guru-guru, ya, seperti itu. Apakah mereka masih mendapatkan penghasilan, gitu, ya. Terus juga bagaimana dengan Kang Yoris, Teh Yanti juga, yang mungkin saja selama ini penghasilannya ya dari sekolah atau yayasan, ya. Nah, kalau apakah ada usaha lain, Yoris? Pernah waktu itu ter, terucapkan dari mulutnya Yoris bahwa saya sudah tidak akan lagi ngurus yayasan, saya akan usaha aja, karena gitu ya. Ya kan seperti itu. Tapi kita tidak tahu bagaimana nasibnya Kang Yoris. Nah,
pada saat kemarin penyidik datang ke sana, apa namanya, ada memang yang dilakukan usaha kecil yang dilakukan oleh Teh Yanti. Ya semacam apa jualan lah, ya jualan semacam jualan gorengan kalau tidak salah ya seperti itu di rumahnya Yanti, rumah orang tuanya maksudnya. Nah semacam itu ya. Nah kembali lagi sekarang pertanyaannya adalah kan itu diberikan surat BAP oleh penyidik, ya berarti kan ada proses penyelidikan untuk Kang Yoris. Nah kalau ada proses penyelidikan berarti biasanya didampingi oleh kuasa hukum. Nah apakah ini dengan kuasa hukum ini, sekali lagi yang saya sampaikan, apakah ada sistem pembayarannya seperti apa? Apakah per termin, per event, kayak misalkan sekarang ada BAP, ada pembayaran. Kalau tidak salah, ini kalau tidak salah saya dengar ya, kalau di pendampingan hukum nih ya, kalau tidak salah saya pernah dengar itu ada ya harus nyiapin uang makan pengacara. Saya nggak berkata yang pengacaranya sekarang Yoris bukan, tapi kebanyakan di katanya sih ya, katanya di pengacara-pengacara yang lain gitu maksudnya itu harus menyiapkan makan untuk pengacara, transport dan lain sebagainya. Ya jumlah jambleh sekitar mungkin bisa saja 1 juta, 2 juta, ya nggak tahu juga ya. Atau berapa ratus ribu, 100 ribu, 200 ribu, 1 juta, 2 juta, 5 juta, nggak tahu juga ya. Kalau tergantung juga itu ada berapa orang misalkan yang mendampinginya ya, seperti itu. Ya sekali lagi kalau yang saya tahu kalau waktu Bang Topan kan gratis ya dengan Danu, tapi nggak tahu kalau yang Pak Rohman dan Bu Leni saya tidak tahu karena kan tidak ada info-info seperti itu. Ya. Tapi kalau pengacara-pengacara yang lain di luaran kalau saya dengar seperti itu. Jadi biasanya per termin, per datang itu ngasih uang gitu. Ya uang transport dan ongkos makan lah katanya begitu ya. Kalau nggak salah seperti itu. Nah nggak tahu kalau Kang Yoris nih, apa Kang Yoris gratis apa tidak? Karena kalau nggak salah itu di apa namanya dari orang tuanya kalau nggak salah ya diberikan kuasa hukum kalau nggak salah ya. Nah kalau misalkan sekarang Kang Yoris tidak kita tidak tahu apakah pasca kejadian dari yayasan tidak punya pekerjaan lagi, tidak punya masukan lagi, apa usaha yang dilakukan. Karena walau bagaimanapun Kang Yoris harus tetap mempertahankan kehidupan. Ada istri dan satu anaknya. Memang di sana ada keluarga besar, tapi kan tidak mungkin juga berpangku kepada keluarga besar ya. Walaupun kita ketahui memang katanya ada kolam renang, ada kolam ikan kalau tidak salah, kolam renang lagi. Ada kolam ikan, apakah tapi ya sekali lagi, apakah mungkin apa namanya ada usaha lain ya kalau kita lihat dari kemarin ya ada usaha lagi bikin gorengan seperti itu ya macam itu. Nah kabarnya bagaimana selanjutnya Kang Yoris tentunya eh, ya seperti itu ya untuk sementara ini gitu sementara ini seperti itu nanti ya akan kita ketahui dari kuasa hukumnya bagaimana kabar Kang Yoris sekarang ini gitu ya apakah ada usaha apakah ada kegiatan lain ya apakah sudah bekerja di tempat lain seperti itu ya nanti kita lihat aja lah pada saat Yoris di BAP ya karena kalau tidak salah memang hari ini jadwalnya Kang Yoris di BAP ya hari ini jadwal Kang Yoris di BAP ya yaitu pada saat hari Senin hujan deras di sana ya lagi hujan deras pada saat mau penyerahan surat BAP ke rumah Kang Yoris itu. Baik, itu materi pagi ini rekan sahabat sekalian mengenai apa kabar Kang Yoris pasca dibekukannya rekening yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.